Hai, kembali lagi bersama saya Jenny, merangkum beberapa topik berita selama sepekan terakhir yang informatif dan penting untuk Anda simak. Ada kabar berita soal Wakil Ketua DPRD Jawa Timur terjaring OTT KPK. Selain itu, ada warga NTT yang menemui jari manusia di dalam sayur lodeh yang dia beli. Hingga kabar mulai panas-panasnya soal partai politik menuju pemilu 2024. Berikut selengkapnya. Sebanyak 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU dan telah menerima nomor urut pada 14 Desember 2022. Ada yang berbeda pada pengundian nomor urut tahun ini. Pasalnya, sebanyak 8 parpol parlemen menggunakan nomor urut yang dipakai pada pemilu 2019 lalu. Sementara Partai P3 memilih ikut pengundian. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada pasal 179 ayat 3 bahwa parpol memiliki pilihan memakai nomor urut lama atau mengikuti undian untuk nomor urut baru. Sementara itu pemilu 2024 akan diramaikan dengan adanya 3 partai baru yang dinyatakan lolos seleksi. Ada Partai Kebangkitan Nasional atau PKN yang didirikan oleh loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ada juga Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora yang diinisiasi Fahri Hamzah. Dan yang terakhir Partai Buruh. Berikut daftar lengkap peserta pemilu 2024 dengan nomor urut sesuai ketetapan KPU. Baiklah, kita ke kabar selanjutnya. Satu hari sebelum penetapan nomor urut partai politik, tepatnya tanggal 13 Desember 2022, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara gamblang mengumumkan klaim pihaknya dicurangi lewat platform Instagram dan YouTube miliknya. Amin Rais secara spesifik membahas kecurangan KPU dalam memanipulasi data verifikasi faktual, sehingga Partai Umat jadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan sebagai peserta pemilu 2024. Saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi bahkan mengaku telah mempersiapkan berbagai bukti terkait dugaan kecurangan KPU dalam verifikasi faktual Parpol 2024. Tak main-main, Ridho Rahmadi berencana bakal membawa perkara ini ke jalur hukum dengan melayangkan gugatan atas KPU ke Bawaslu. Ridho menilai Partai Umat didiskriminasi dalam politik praktis yang menjadi hak seluruh warga negara. Dia lantas memberikan contoh beberapa tindakan diskriminatif oleh KPU. Seperti verifikasi faktual video yang dibolehkan oleh KPU. Sebagai contoh, ada satu penyelenggara daerah yang menolak menerima video, padahal partai lain diperbolehkan. Itu mudah saja bagi KPU, ya. Itu cukup dengan membandingkan data yang ada di Sipol dengan data yang ada di lapangan. Dalam hal ini bisa berupa rekapitulasi ataupun berita acara verifikasi faktual. Ya kalau sama, ya kita bisa percaya kembali. Ya, kalau beda, bubarkan saja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membantah isu pemerintah menjegal salah satu partai untuk mengikuti pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan urusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, bukan pemerintah. Sementara itu, pengamat politik yang sekaligus dosen ilmu politik FISIP Universitas Erlangga, Ali Shahab, menjelaskan kalau pernyataan Amin Rais harus didukung dengan data yang kuat, bukan hanya klaim saja.
Jika memang benar terbukti ada indikasi sesuai dengan yang dicurigai Amin Rais dan Partai Umat, maka Amin Rais bisa meneruskan laporan ke DKKP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Kalau dirasakan gugatan itu ada kode etik terhadap penyelenggara pemilu, maka kami baru masuk ke DKPP. Jadi kalau secara administratif, maladministratif itu ada di bawah Bawaslu, tetapi untuk kode etik, misalnya ada pemaksaan dan sebagainya kita temukan itu, kita akan ke DKPP. Bisa jadi juga nanti langkah ketiga adalah ketika hasil keputusan itu bisa kita PT UN kan juga. Jadi tiga jalur hukum itu yang kita tempuh. Viral kabar seorang warga NTT menemukan potongan jari manusia di dalam sayur lodeh yang ia beli di salah satu warung makanan setempat. Petruswatu 30 tahun saat itu hendak menyantap sayur lodeh yang disiapkan oleh dua rekannya yang makan terlebih dahulu, Dion dan Isto. Kedua rekannya itu membeli sayur lodeh tersebut di salah satu warung untuk makan siang. Polda NTT membenarkan penemuan potongan jari manusia di sayur lodeh. Usai menerima laporan, polisi lalu berkoordinasi dengan pihak kedokteran untuk memeriksa dan memastikan potongan jari dalam makanan itu. Dari hasil penyelidikan memang benar, itu adalah potongan jari manusia. Penyidik Polres Belu langsung memeriksa pemilik warung A yang berinisial YKD. Selain pemilik warung, polisi juga memeriksa pemasok tahu ke warung tersebut. Namun, polisi belum menemukan informasi mengenai asal-muasal potongan jari tersebut. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan dari berbagai pihak lainnya. Selain itu, penyidik Satreskrim membentuk tim khusus untuk mengungkap siapa pemilik potongan jari tersebut. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, STS alias Sahatwa P. Simanjuntak, ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas dugaan menerima suap terkait pengelolaan dana hibah Jawa Timur. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan OTT tersebut digelar pada Rabu 14 Desember 2022 pukul 20.24 waktu Indonesia Barat. Firly mengatakan selain STS, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Jawa Timur. 3 orang lainnya ialah Rusdi yang merupakan staf ahli Sahatwa Simanjuntak, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Pokmas Abdul Hamid dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi alias Eeng. Wakil Ketua Johanis Tanak dalam jumpa pers di kantornya Jumat 16 Desember dini hari mengungkapkan tersangka Sahat telah menerima uang sekitar 5 miliar rupiah. Johanis menuturkan, konstruksi kasus ini bermula saat pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah keseluruhan sekitar 7,8 triliun rupiah kepada badan lembaga organisasi masyarakat maupun Pokmas. Sahat disebut menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah dengan kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon. Abdul Hamid bersedia menerima tawaran tersebut. Diduga ada kesepakatan antara tersangka STPS dengan tersangka AH. Tersangka STS mendapatkan bagian 20% dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan, sedangkan tersangka AH mendapatkan bagian 10%. Besaran dana hibah yang difasilitasi dalam koordinasi oleh kedua tersangka tersebut yaitu sebanyak 40 miliar telah disalurkan 2021 dan 40 miliar di tahun 2022. Seluruh tersangka langsung ditahan selama 20 hari terhitung mulai 15 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Atas perbuatannya, Sahat dan Rusdi selaku penerima suap melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pada pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Abdul Hamid dan Eeng selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oke, itu tadi beberapa rangkuman topik terhangat selama sepekan terakhir. Sampai jumpa di minggu depan. See you!